Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi ini, pagi yang cerah ini ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan, kebahagiaan, keselamatan kepada kita di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita belajar tematik ya. Di tematik ini kita akan melanjutkan di pelajaran 3. Kalian simak pembahasan dari Bapak ya. Oke. Bapak akan jelaskan di sini. Kita akan belajar tentang hutan bakau dan manfaatnya ya. Hutan bakau di sini merupakan pohon ya, pepohonan serabut ya, berakar serabut yang kita tanam di mana? Di laut atau di pantai ya. Oke, gambarnya, sekilas gambarnya seperti ini. Akarnya itu serabut, artinya serabut itu banyak ya, dan kokoh ya, kuat ya. Oke, kenapa kita tanam pohon ini di pantai? Pohon ini akarnya sangat kuat. Pohon ini bisa menahan pasir pantai ya, atau tepi pantai dari ombak laut yang besar atau laut yang sedang pasang. Pasang itu apa? Pasang itu airnya meningkat ya. Air lautnya itu meningkat. Kan ada istilah pasang surut. Kalau surut itu airnya berkurang ya. Kalau pasang itu meningkat ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dunia itu, bumi itu berputar ya. Pada saat posisinya berada di sisi pantai, maka air itu pasang atau banyak ya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita fokuskan saja ke hutan bakau. Tadi kenapa ditanam di laut? Karena manfaatnya banyak ya. Yang pertama, menahan ombak ya, ombak yang besar. Kemudian menahan terjadinya tsunami gitu ya. Oke, sebenarnya di sini sudah ada, cuman Bapak merangkum biar kalian tidak usah nulis, cukup mendengarkan saja ya. Nih, gelombang besar ya, tsunami gitu ya. Hutan ini menahannya. Oke. Kemudian ada dua istilah penting dalam hutan bakau ini. Hutan bakau ini pasti mereka tanam ya. Mereka tanam, kemudian mereka mati, ditanam lagi gitu ya. Istilahnya itu apa? Ada dua istilah. Yang pertama itu penyiangan ya. Penyiangan ini dilakukan untuk membasmi hama ya. Penyiangan dan penyulaman ya. Penyiangan ini dilakukan untuk membasmi hama. Maksudnya itu mereka menjaga dan merawat hutan bakau ini dengan cara menyiang ya, atau penyiangan. Adapun penyulaman di sini penggantian pohon bakau yang mati ya. Pohon bakau yang mati diganti dengan bibit baru gitu ya. Ada dua istilah, yang pertama penyiangan, kemudian penyulaman. Kalau mereka mengasih obat ya, disemprot apa segala macam, itu namanya penyiangan, agar mereka tidak mudah dibasmi hama. Contohnya hama apa yang menyerang? Kayak apa? Kepiting gitu ya. Itu biasanya memakannya gitu. Jadi dikasih hama dulu yang disebut dengan penyiangan ya.
Kemudian kalau menanam kembali disebut penyulaman. Oke. Oke, di situ ya manfaat dan manfaatnya. Kalian bisa tulis di sini ya. Bisa tulis di sini, ada pertanyaan di sini nih. Entah di mana ya. Nah, ini sabuk hijau. Sabuk hijau itu apa? Sabuk hijau itu pohon ya atau hutan bakau. Kemudian apakah manfaat ini yang kalian tulis ya, nomor 3 Bapak udah sebutkan tadi. Ini bukan PR, kalian maksudnya ini bukan tugas, cuman kalian tulis aja di sini ya biar ingat. Kemudian nah ini merawat hutan bakau ya. Tadi penyiangan dan penyulaman gitu ya. Oke, lanjut. Kita selanjutnya belajar MTK. Di MTK ini kita masih belajar di penggaris. Oke, di penggaris ini kalau kita ingin mengukur 2 daun ya, contohnya ini daun 1 diletakkan di sini angka 0 sampai angka 4, kemudian daun kedua dari angka 4 sampai angka 9 ya. Jangan sampai kalian daun 2 ditaruh di angka 5 ya. Kemarin ada yang masih jawab salah ya. Bapak sudah jelaskan ini mas gabung ya. Dempet kalau ini sampai 4 berarti ini sampai 4 juga, dari 4 sampai 9 gitu ya. Kemarin masih ada yang jawab seperti ini, 0 sampai 4. Kemudian 5 sampai 9 ya, bukan 4 sampai 9 ya. Bapak udah tegur tuh, cuman belum dibalas. Kalian jangan sampai ada celah di sini. Kalau ada celah berarti di sini kalian tidak mengukur ya. Berarti pengukurannya salah. Oke, sudah paham? Menurut Bapak kalian kebanyakan udah paham. Cuma 1 orang saja kemarin yang keliru. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian makin paham ya. Ini gak usah dijawab, ini gampang. Kemudian oke, itu saja. Kita lanjut ke pelajaran 4. Di pelajaran 4 ini kita akan belajar, kita fokuskan ke PKN ya. PKN. Di PKN ini kita akan belajar hak dan kewajiban. Oke, kita mulai dari hak. Hak di sini artinya apa hak? Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu ya. Jadi hak itu kalian mempunyai wewenang ya untuk berbuat sesuatu ya. Contohnya kalian punya pulpen, beli pulpen. Jadi kalian berhak untuk menggunakan pulpen itu karena itu milik kalian ya. Contohnya kalian punya baju baru, maka kalian berhak untuk memakai baju itu ya. Meskipun menurut orang itu bajunya kurang bagus gitu ya, itu kalian berhak ya, itu hak kalian ya. Maka kalian punya kekuasaan atas benda itu ya, mempunyai kekuasaan atau wewenang terhadap benda itu. Contohnya nih, kalian contohnya hak untuk menonton TV. Di rumah sudah ada TV ya, karena kalian anggota keluarga maka kalian berhak untuk menonton TV itu di rumah ya, kecuali kalian di rumah orang ya. Kalau di rumah orang kalian belum tentu mempunyai hak ya, karena itu bukan milik kalian ya. Contohnya kalian bermain ke rumah bapak ya, di situ ada TV atau radio, kalian tiba-tiba nyelonong aja mencet remote ya, radio dihidupin ya, itu nggak boleh ya, karena kalian nggak punya hak ya, karena itu milik bapak ya. Karena kecuali bapak ngasih izin maka kalian boleh ya. Karena TV yang di rumah kamu itu milik kamu dan keluarga kamu, maka kalian berhak untuk menontonnya ya. Oke,
Lanjut, hak untuk makan ya. Ibu kamu sudah masak, maka kalian berhak untuk makan apa yang disajikan, apa yang disuguhkan oleh ibu kamu, yaitu hak kalian ya, hak kalian di dalam rumah ya. Kemudian kalau di sekolah contohnya apa? Hak untuk memperoleh ilmu ya. Kalian ke sekolah, kalian berarti kewajiban Bapak itu memberikan ilmu. Hak kalian mendapatkan ilmu ya. Kalian berhak untuk mendapatkan ilmu. Kalau kalian tidak memperoleh ilmu dari Bapak, kalian berhak untuk menuntut ya. Contohnya di kelas Bapak cuman diem saja, absen ya, nilai tugas kalian nggak dinilai, tugas kalian cuma Bapak abaikan, dilihat saja, nyuruh tugas yang banyak ya, cuman Bapak gak nilai, maka kalian berhak untuk menuntut ya, karena kalian mempunyai hak di kelas ya. Kewajiban Bapak itu memberikan ilmu, mengoreksi nilai kalian ya, seperti itu. Kemudian di sekolah kalian juga mempunyai hak untuk istirahat. Jadi kalau kalian Bapak bilang nggak boleh istirahat ya, kalian harus tetap di kelas. Nah, kalian boleh nuntut ya, karena itu hak kalian ya. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Kita sekarang kewajiban. Kalau tadi hak itu kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau wewenang ya, wewenang kalian. Kalau sekarang kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu sesuatu ya yang harus kalian laksanakan. Harus, tanda kutip ya, tanda kutip harus, berarti kalian tidak boleh meninggalkan ya. Contohnya ayah, kewajiban ayah itu mencari nafkah, membahagiakan keluarga gitu ya, memberikan kata kasarnya uang gitu ya kepada istri, kepada anak, uang jajan gitu ya. Itu kewajiban ayah. Kalau ayah masih mampu, kemudian ayah malas bekerja, maka ibu berhak untuk menyuruh ayah mencari nafkah, cuman menggunakan bahasa yang halus ya, tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar. Tetap surga istri ada di suami ya, tidak boleh. Tapi ibu berhak untuk menyuruhnya ya, karena ibu mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari ayah ya, dari suami. Kewajiban ayah itu mencari nafkah intinya. Kemudian kalau ibu apa? Kalau ibu itu melayani keluarga itu wajib ya. Pendidikan utama, guru utama ya, guru yang pertama bagi anak itu adalah ibu ya. Pendidikan utama itu di keluarga ya. Jadi ibu itu wajib memberikan pelayanan kepada keluarga ya, terutama kepada ayah, maksudnya suami dan anak-anak dibimbing ya sejak kecil ya. Sejak kecil diajarkan sesuatu pelajaran yang bagus, diajarkan bahasa yang sopan, diajarkan untuk menghormati orang. Itu pelajaran utama yang didapat dari orang tua ya. Kemudian memberikan kasih sayang kepada keluarga ya, salah satunya yang tadi mengajarkan anak ya. Kemudian kewajiban anak apa? Wajib belajar, membantu orang tua. Membantu orang tua itu bukan hak ya, itu kewajiban. Kemudian mendengarkan penjelasan guru itu bukan hak, itu kewajiban. Haknya kalian mendapatkan ilmu, kewajiban kalian mendengarkan ilmu yang Bapak berikan. Kemudian mengerjakan tugas itu kewajiban kalian, bukan hak. Kalau kalian hak ya, kalau kalian mengerjakan tugas itu hak saya. Jadi kalau kalian anggap itu hak, berarti kalian terserah kalian ngerjakan, nggak ngerjakan terserah kalian ya. Akan tetapi nilainya
nanti juga hak saya ya, mau dapat nilai ke atau enggak ke itu terserah saya, hak saya. Jadi jangan dianggap mengerjakan tugas itu sebagai hak, itu anggap sebagai kewajiban, harus kalian kerjakan. Oke, itu saja ya untuk PKN ya. Saya kira kalian nulis saja ya yang PKN ini ditulis. Takutnya besok ada tugas banyak dari Pak Imron ya. Maksudnya hari ini ada tugas banyak dari Pak Imron, jadi kita tidak usah ada tugas. Kemudian tolong selanjutnya dibuka halaman berikutnya, halaman 138. Kita akan belajar tentang wawancara. Kalian tulis dulu ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Wawancara. Hal penting dalam wawancara. Hal penting dalam wawancara apa saja? 1. Apa? 2. Siapa? 3. Mengapa? 4. Bagaimana? 5. Kapan? Ya, seperti ini ya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan ya. Wawancara itu apa? Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi ya. Nah, itu wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi ya. Seumpama kalian nanya sesuatu kepada Bapak ya, itu namanya wawancara. Seumpama Pak bisa wawancara mengenai informasi tentang Ustadz Elizabeth yang sedang berada di rumah sakit gitu ya. Boleh, itu namanya informasi. Kalau kamu nanya, itu namanya wawancara karena kalian meminta informasi. Kalau kalian bertanya seperti ini, Bapak sudah punya tunangan belum? Itu namanya kepo ya, bukan wawancara. Oke, beda ya antara wawancara dan kepo ya. Kalau wawancara itu formal atau resmi. Ada penanya, ada penjawab. Penanyanya itu penjawab itu disebut narasumber. Oke. Yang hal penting yang ada dalam wawancara yang pertama apa? Oke. Apa yang terjadi dengan ulama Ustadz Elizabeth gitu ya? Apa yang terjadi itu apa? Ditusuk orang. Oke. Kemudian siapa yang menusuk gitu ya. Oke, lanjut. Siapa ya? Belum tahu kabarnya ya. Oke, nanti. Kemudian mengapa orang itu menusuk Ustadz kami? Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana ya pendapat Ustadz mengenai orang yang menusuk itu gitu ya. Oke. Itu bagaimana, lanjut kapan? Sekarang kapan kejadiannya?
Ustadz Alizabeth yang ditusuk oleh orang yang tidak dikenal itu, gitu ya. Oke, jadi ini penting ya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Oke, kalian tulis semuanya dari hak sampai kewajiban bahasa Indonesia ya. Oke, untuk hari ini kalian tidak ada tugas ya, silakan mencatat saja. Silakan kerjakan tugas yang dari Pak Imron ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.